Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 2 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah manfaat keragaman budaya di masyarakat. Ini materi pertama ya. Kemudian yang kedua, tarian dari berbagai daerah, dan yang ketiga adalah kata kunci pada iklan elektronik. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah manfaat keragaman budaya di masyarakat. Materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Nah, ini luar biasanya ya bangsa kita ya. Dengan perbedaan, dengan keberagaman yang banyak ya. Sukunya banyak, adat istiadatnya banyak, bahasanya banyak, dan segalanya banyak, tetap kita bisa melakukan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Nah, adanya keragaman yang menciptakan beberapa hal tersebut ini memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Ya, keberagaman yang ada di Indonesia menciptakan beberapa manfaat atau memiliki manfaat bagi kita, bagi negara kita, dan bagi siapapun, bahwa keberagaman yang ada ini menimbulkan banyak manfaatnya. Yang pertama adalah menumbuhkan sifat nasionalisme. Jadi bangga, cinta tanah air ya. Dengan keberagaman yang ada, kita semakin cinta akan tanah air yang kita miliki, karena kita memiliki budaya ya, kaya dengan budaya adat istiadat yang ada. Ini bagian hal yang sifatnya positif jika kita melihatnya dari keberagaman yang ada. Kemudian yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Jadi ini sebagai jati diri bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman yang banyak. Nah, ciri khasnya adalah dimiliki oleh Indonesia gitu. Jadi kalau kita memiliki keberagaman, ya ini bagian dari jati diri, karakter, identitas bangsa Indonesia terhadap dunia. Ketiga, ada alat pemersatu bangsa. Dengan keberagaman yang ada, ini ya bagian dari alat ya, alat negara untuk melakukan mempersatukan bangsa ini. Keempat, sebagai ikon pariwisata. Jadi kalau kita melihat perbedaan yang ada, kita ke provinsi apa, maka itu sebagai ikon ya, ikon pariwisata. Jadi di sebagian tempat, perbedaan-perbedaan yang ada dengan keragaman khas yang dimilikinya itu sebagai tempat objek pariwisata yang dikenalkan ya, yang ditunjukkan pada daerah tersebut sebagai tempat objek wisata yang harus dikunjungi. Ini hal yang menarik ya, dengan keberagaman yang ada, dengan masyarakat yang banyak ya, sebagai ikon pariwisata. Kelima adalah sebagai atau banyak manfaatnya untuk memupuk sikap toleransi. Jadi dengan adanya keberagaman, kita akhirnya memupuk di dalam tubuh kita, di diri kita, memiliki sikap toleransi yang ada. Dengan sikap toleransi ini, kita dapat melakukan hidup rukun akhirnya. Terciptalah kehidupan rukun, harmonis antara satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman budaya. Antara lain, ini sikap yang harus kita lakukan, kita terapkan, dan bahkan kita amalkan dengan keberagaman yang ada. Satu, sikap toleransi, saling menghargai ya. Jadi kalau toleransi itu nama lainnya adalah saling menghargai dan tidak mementingkan kepentingan kelompok, golongan, ras ataupun etnik. Nah, ini penting nih. Yang namanya toleransi itu kita harus menghilangkan untuk kepentingan kelompok, golongan, ras ataupun etnik, karena toleransi itu ya kita benar-benar menghargai akhirnya. Dua, sikap untuk menegakkan hukum bagi semua warga tanpa memandang kedudukan dan kepentingan golongan tertentu. Jadi kalau dia salah,
Mau dia dari golongan, dari etnik apa, ya harus dihukum. Ini bagian dari penegakan hukum yang adil. Ketiga, sikap nasionalisme, yakni cinta tanah air. Penting bagi diri kita, selain kita melakukan toleransi yang ada, bahwa ini adalah sikap yang harus kita miliki, yaitu nasionalisme, cinta tanah air. Dengan keberagaman yang ada kita bangga, karena dengan di situ kebanggaan yang ada menimbulkan kita merasa memiliki akan keberagaman itu sendiri. Keempat, kesadaran sosial, yakni sikap tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Jadi siapapun tetangga kita, di lingkungan kita, jika ada yang tertimpa musibah, baik musibah yang besar ataupun yang kecil, kita wajib menolongnya. Kita wajib ya bergotong royong untuk mengurangi bebannya tersebut. 4 hal ini adalah sikap yang harus kita kembangkan, kita pelihara, kita amalkan dalam kehidupan kita, baik kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan 4 hal ini, akhirnya kita dapat menjaga kerukunan antar budaya, antar ras, antar golongan, ataupun etnik di lingkungan kita. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tarian dari berbagai daerah. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Banyak tarian daerah di Indonesia yang menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit dan ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda, pola lantai itu berarti gerakannya ya. Gerakannya itu membuat pola apa si penarinya. Selain pola lantai yang berbeda, tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda. Contohnya, nah bahkan nama properti yang digunakan ada juga disebut dengan nama tariannya. Ya, jadi kalau propertinya misalkan lilin, maka ada namanya tari lilin. Nah ini seperti ini ya, contohnya ya. Nomor 2 nih di sini ada tari piring. Propertinya jelas piring, karena propertinya piring disebut dengan tari piring. Nomor 3 juga begitu. Ada properti topeng dan kipas. Nah, tapi disebut dengan tari topeng. Kemudian ada bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Ini namanya tarian pendet. Dan yang keempat adalah ada payung, boneka, bayi, dan kendi. Disebut dengan tari bondan. Jadi ada beberapa tarian di Indonesia yang menggunakan properti yang digunakan disebut dengan nama tariannya. Jadi walaupun nggak semua, ada sebagian besar, nah properti yang digunakan dijadikan sebagai nama tari yang ada. Dari sini mudah-mudahan kita sudah paham ya. Saya hanya mencontohkan 4 saja, karena kamu bisa mencarinya lebih banyak lagi dari apa yang saya sajikan. Mudah-mudahan sudah paham ya. Dari materi ketiga ini, di tarian dari berbagai daerah. Kemudian kata kunci pada iklan elektronik. Nah, kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan tersebut. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia ya, dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Jadi kalau kita lihat, saksikan ya iklan-iklan yang muncul di media elektronik, nah itu ada jenis-jenisnya. Di sini saya mencontohkan ada 3 jenis, yaitu iklan pariwisata, iklan produk makanan yang sehat, kemudian iklan produk obat pencernaan. Jadi ada macam-macam iklan yang bisa kita saksikan sebenarnya, banyak ya jenisnya. Di sini saya mencontohkan 3 sekali lagi. Dan ada kata kuncinya. Jadi kalau berkaitan dengan iklan pariwisata, kata kuncinya adalah kemana pariwisatanya itu atau di mana. Nah, di sini ada tujuan wisatanya, tempatnya ya. Kemudian kata kuncinya harganya murah, biasanya dapat dijangkau dengan harga yang murah. Kemudian fasilitas yang bagus, ada tempatnya menarik untuk disinggahi. Kedua adalah jenis iklan produk makanan sehat. Nah, makanan sehat berarti ada minuman, ada makanan. Nah, kata kuncinya sehat, enak, murah,
Tanpa bahan pengawet. Nah, ini kalau tanpa bahan pengawet biasanya produk makanan ada tuh namanya mie instan dan mudah didapat. Nah, ini clue-nya, ada juga mudah didapat di mana-mana. Nah, ini penting ya. Jadi selain sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet. Ketiga adalah iklan produk obat pencernaan. Nah, ada juga ya kalau kita saksikan ya di televisi ya. Bahkan di radio yang kita dengarkan, namanya ketika kita mengalami gangguan pencernaan, ada obatnya dengan kata kuncinya ampuh nih, terbukti bisa menyembuhkan, mudah didapat, kemudian tanpa rasa kantuk. Nah, ini ada juga obat tertentu yang kalau dimakan kantuk maka dia tidak menampilkan ini ya, tanpa rasa kantuk dan terbuat dari bahan alami. Nah, ini penting, mengandung herbal misalkan. Nah, kata kuncinya terbuat dari bahan alami. Inilah jenis-jenis iklan yang bisa kita nikmati. Walaupun masih banyak lagi, dari sini mudah-mudahan kita sudah memahami dari jenis iklan dan kata kunci yang ada. Dan kamu bisa menyebutkan jika ada nanti pertanyaan berkaitan dengan iklan dan kata kuncinya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jawablah soal latihan berikut dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan dalam mencari jawaban ini, silakan mengambil atau mengulang video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu bisa dan menemukan jawaban yang kamu inginkan. Selamat mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 6 subtema 2 di tema 3 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.